Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya mau menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai aplikasi pembelajaran yang bernama Moodle. Jadi apa itu Moodle? Moodle adalah Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment atau singkatan dari Moodle, adalah sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen pembelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer. Moodle juga termasuk ke dalam aplikasi berbasis web atau web-based, yang mana untuk setiap aktivitas pembelajaran terkait akses materi, diskusi, tanya jawab, hingga evaluasi dapat dilakukan melalui tampilan website dengan menggunakan bantuan browser. Selanjutnya, sejarah platform Moodle. Untuk sejarah singkat mengenai Moodle adalah pertama kali diciptakan oleh Martin Dougiamas. Saat itu, ia sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Teknologi Curtin di Australia. Kemudian, pada tahun 2002, Martin dinobatkan sebagai webmaster sekaligus menjadi seorang administrator sistem bagi instalasi Web City. Dan selanjutnya, pada tahun itu, dia juga berhasil merilis versi 1.0 platform tersebut serta dapat berkembang dengan pesat. Fungsi Moodle. Selanjutnya, fungsi dan tujuan utama dari pengembangan platform ini adalah untuk memudahkan dalam membuat tampilan sistem aplikasi manajemen pembelajaran online berbasis web. Selain itu, juga berguna untuk model pembelajaran jarak jauh maupun daring yang dapat diakses oleh guru, murid, dan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proses pendidikan. Fitur dari e-learning Moodle. Fitur-fitur dari e-learning Moodle. Setidaknya terdapat 6 fitur yang penting yang berada pada sistem e-learning dari Moodle. Berikut ini adalah penjelasan mengenai fungsi dan kegunaan dari setiap fiturnya. Yang pertama ada personalized dashboard. Fitur yang pertama merupakan dashboard dari Moodle yang tampak intuitif dan telah terintegrasi dengan baik. Dalam menu beranda atau halaman utama, telah tersedia banyak sekali informasi penting yang meliputi daftar khusus, kalender, pengumuman umum, hingga list pengguna aktif yang sedang online. Selain itu, tampilan beranda juga dapat dikustomisasi sendiri oleh pengguna sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Setidaknya terdapat 3 macam hak akses yang dapat dikelola oleh Moodle, yaitu akses sebagai administrator, sebagai guru, dan murid. Tentunya setiap user memiliki fungsionalitas dan peran yang berbeda. Yang kedua, proses tracking. Proses tracking ini berfungsi untuk mengawasi dan memberikan hal evaluasi terhadap setiap aktivitas pembelajaran yang dilakukan, sehingga dapat memberikan penilaian atau hasil assessment yang baik berdasarkan data yang valid dan berkualitas. Terkait fitur tracking yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, course completion. Course ini adalah hasil materi yang telah ditandai secara manual maupun otomatis, sehingga apabila Anda telah membaca dan mengerjakan kursus, maka Anda dapat mengakses ke kelas berikutnya. Yang kedua adalah grades. Grades ini adalah seperti bentuk penilaian atau untuk memberikan nilai. Yang ketiga adalah badge. Badge itu hampir sama dengan grade, sama-sama untuk memberikan penilaian. Yang keempat, activity complete. Activity ini adalah sebuah indikator yang menunjukkan bahwa pengguna telah mengerjakan kursus atau tugas tepat waktu. Yang terakhir adalah kompetensi. Kompetensi ini adalah peringkat sesuai dengan hasil belajar. Selanjutnya, ada file management. Fitur yang ketiga ini digunakan untuk menambah sebuah file baru yang diberi nama sesuai dengan mata pelajaran tiap pengguna. Cukup dengan melakukan drag and drop saja, Anda dapat menambahkan file secara otomatis. Opsi yang lain dapat dilakukan dengan menambahkan hasil resort dari materi pada kursus yang lain dapat berupa file, folder, atau alamat URL. Yang keempat adalah peer assessment.
Untuk fitur yang satu ini terbilang unik, di mana pengajar dapat meminta kepada peserta untuk memberikan nilai kepada teman atau peserta yang lain. Fitur ini juga dapat diatur oleh pengajar dan tentunya melibatkan peserta untuk melibatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, inline feedback. Dengan Moodle, pengajar tidak perlu repot untuk melakukan koreksi dan memberikan feedback terhadap hasil belajar peserta didik. Karena dalam platform tersebut, seluruh hasil evaluasi dapat langsung ditampilkan dalam browser. Selain itu, ada juga file dokumen yang diunggah oleh peserta bisa langsung diberikan catatan tambahan atau highlight. Yang terakhir adalah multimedia integration. Dan fitur yang terakhir adalah Moodle juga telah terintegrasi dengan berbagai jenis tipe media dengan format yang mendukung, sehingga pengalaman dalam mengikuti segala kegiatan pembelajaran cenderung nyaman dan tidak membosankan. Untuk menambahkan file multimedia seperti audio, video, dan gambar dapat dilakukan secara manual maupun embed, di mana Anda dapat mengunggah video dari channel YouTube atau Vimeo. Untuk mengaktifkan format yang lain, cukup dengan melakukan konfigurasi pada menu pengaturan administrator. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi belajar online Moodle. Di sini ada 5 kelebihannya. Yang pertama ada open source, yaitu Moodle adalah salah satu platform yang dapat diunduh dan diakses secara gratis atau bersifat open source. Kedua, fleksibel dan mudah digunakan. Maksudnya di sini adalah Moodle dapat mendukung berbagai skalabilitas dari media pembelajaran yang dibuat, mulai dari pembuatan kelas berskala kecil yang hanya berisi puluhan orang, hingga pengembangan portal pembelajaran yang dapat menampung sekitar ribuan user yang telah diterapkan pada perusahaan maupun institusi. Yang ketiga adalah aman dan terintegrasi. Sistem keamanan yang tersedia dalam Moodle tidak perlu dilakukan lagi. Sistem akan selalu melakukan update secara rutin untuk menjamin keamanan data pengguna serta menghindari praktik pencurian data pribadi ketika mengakses platform Moodle. Keempat, mendapat dukungan plugin dan mudah dikustomisasi. Secara default, tentu platform ini menyediakan dukungan terhadap berbagai plugin untuk menambahkan fungsi dan fitur khusus. Di dalam direktori dan plugin Moodle terdiri dari 1.677 plugin untuk membantu kebutuhan komunikasi, administrasi, penilaian, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu support mobile friendly. Dan kelebihan yang terakhir adalah sangat mendukung dengan tampilan pada perangkat mobile, yang mana pengguna perangkat mobile lebih banyak digunakan daripada perangkat desktop untuk saat ini. Sehingga kompatibilitas dari Moodle juga telah disesuaikan serta mendukung tampilan yang lebih responsif. Berikut ini adalah contoh-contoh tampilan dari open source. Kelebihan-kelebihan tadi yang sudah saya jelaskan ada di sini open source. Kemudian fleksibel dan mudah digunakan, bisa memakai handphone, bisa memakai PC, laptop, dan aman dan terintegrasi. Di sini untuk passwordnya akan selalu diingatkan untuk diganti secara berkala. Kemudian mendapat dukungan plugin dan mudah dikustomisasi. Ini adalah hasil informasi dari yang saya dapatkan dari beberapa jurnal terkait dengan mengenal Moodle untuk platform open source untuk pembelajaran online di masa pandemi. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh cara membuka aplikasi Moodle, khususnya untuk di kampus Universitas Muhammadiyah Magelang. Kami menggunakan Moodle yang diganti namanya menjadi Muka Unima. Muka itu My Online Class dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, ini adalah wajah depannya. Kemudian di sini kita bisa login nama penggunanya, biasanya menggunakan nomor mahasiswa, kemudian passwordnya bisa diubah sendiri. Kemudian kita langsung menuju ke dashboard. Dashboard ini adalah seperti profilnya kita, jadi ini adalah kelas-kelas yang kita ikuti selama perkuliahan. Kelas-kelas ini yang membuat adalah dosen. Kemudian kalau untuk mencari kelas baru, kita bisa mencari di site home. Saya contohkan untuk kelas ini, saya masuk sebagai mahasiswa ya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari
halaman dari Moodle. Di sini kita bisa membuat presensi atau tempat absensi untuk kehadiran siswa. Kemudian kita bisa mengupload tugas melalui research, kemudian melampirkan video, dan untuk tempat mengupload tugas juga. Jadi menurut saya aplikasi Moodle ini sangat membantu untuk pembelajaran online seperti sekarang. Karena tidak memungkinkan untuk kita belajar secara langsung. Di sini fitur-fiturnya cukup lengkap. Ini saya mengganti sebagai sebagai guru ya. Di sini ada add an activity or resort. Di sini saya bisa menambahkan aktivitas, memilih aktivitas sendiri. Untuk semuanya di sini ada activity. Activity-nya bisa berupa tugas, presensi, chat, choice, database, external tool, quiz, lesson, glossary, forum, feedback, survei, wiki, workshop, dan lain sebagainya. Untuk research, kita bisa melampirkan link, folder, file berupa PDF atau Word. Jadi saya sangat menyukai aplikasi Moodle ini karena fiturnya cukup lengkap dan penggunaannya juga sangat mudah sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Moodle. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.